ya. Jadi di slide kali ini untuk workshop kita di hari ini saya membahas sesuai dengan tema, yaitu bagaimana membangun sebuah website, ya kan, membangun aplikasi website tanpa coding dan CMS gitu ya, ataupun content management system ya. Nah, kita langsung saja sebelum jauh lebih dalam yang mau dibahas. Yang pertama kali perlu kita ketahui itu adalah apa itu website gitu ya. Nah, apa itu website dan seperti apa karakternya. Nah, itu kita perlu tahu dulu gitu ya. Nah, website itu adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi serta diletakkan di dalam sebuah server atau hosting yang mana untuk mengaksesnya melalui halaman depan ataupun homepage menggunakan jaringan internet. Jadi, fungsinya untuk mengakses sebuah informasi ya yang bisa diakses melalui jaringan internet ya. Lalu website itu dapat dibuat dan dikelola oleh individu, grup, bisnis ataupun organisasi untuk melayani berbagai tujuan. Jadi yang punya website itu nanti tidak hanya perusahaan gitu, tidak hanya kantor-kantor pemerintahan gitu, tapi bebas mau siapa saja boleh memiliki website sesuai dengan kebutuhannya dan tujuan website itu diciptakan untuk apa gitu ya. Nah, website memiliki variasi yang hampir tidak ada habisnya, termasuk situs pendidikan, situs berita, forum, situs media sosial, bahkan juga sampai ke e-commerce gitu ya. Nah, jadi website ini memiliki variasi yang hampir banyak, bahkan tidak ada ketentuan sebenarnya dalam membangun sebuah website. Website itu hanya kebutuhan untuk media sosial, enggak. Ke semua bidang bisa diterapkan gitu ya. Terus halaman-halaman dalam sebuah website biasanya merupakan campuran teks dan media lainnya. Meskipun demikian tidak ada aturan yang mengatur bentuk website itu seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi website itu sesuai kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Tidak ada aturan yang mengatur website itu harus seperti ini, website itu harus membahas tentang forum, enggak, bebas mau kalian isi kontennya nanti tentang apa silakan saja gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sejarah singkat dari sebuah website itu gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah penemunya. Mana nih kursor saya? Oke. Penemu situs website itu adalah Sir Timothy John Tim ya. Jadi itu ditemukan pada tahun 1991. Nah, dulu awalnya website ini digunakan untuk para peneliti dalam mempermudah tukar-menukar informasi antar peneliti di CERN, SERN gitu ya. Ini kalau nggak salah berhubungan dengan pengembangan teknologi penelitian tentang teknologi ini ya, nuklir gitu ya. Lalu di tahun 1993, website sudah bisa diakses oleh publik melalui melalui protokol www gitu ya. Nah, jadi mulai 1993 website sudah bisa digunakan kalangan apa ya kita bilangnya, orang awam juga sudah bisa menggunakan fasilitas website ini untuk bertukar informasi gitu ya. Jadi awalnya website itu digunakan untuk bertukar informasi. Lalu sebuah website itu sebenarnya seperti apa di dalam ilmu komputer gitu ya. Nah, website itu nanti dibangun oleh sebuah pemrograman web namanya. Nah, jadi pada dasarnya website itu dibangun dengan pemrograman. Nah, di dalam ilmu komputer. Nah, pemrograman web ini diambil dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki sistem dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer gitu ya. Jadi program itu adalah proses menulis perintah-perintah yang harus dilakukan oleh komputer gitu ya. Lalu definisi web itu jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet gitu ya, yang seperti tadi definisinya yang di slide sebelumnya, yang merupakan paduan teks, grafik, suara, dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext nama. Jadi protokol ataupun jalur komunikasinya nanti menggunakan hypertext. Nah, jadi pemrograman berbasis web itu adalah proses pembuatan sebuah program komputer yang berdasarkan pada halaman situs.
yang juga menampilkan berbagai informasi berbentuk teks, gambar, audio, video, dan animasi, gitu ya. Nah, jadi pemrograman web itu adalah berisikan kegiatan dalam pembuatan sebuah website, gitu ya. Nah, kalau di ilmu komputer itu kalau membangun website itu ada bahasanya gitu, ada perintah-perintah yang harus dipahami dalam membangun sebuah website gitu ya. Itu pada umumnya. Lalu bahasa pemrograman apa saja yang bisa membangun sebuah website gitu ya. Nah, jadi membangun sebuah website itu bahasa pemrogramannya lebih dari satu gitu ya. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP gitu ya. Nah, jadi website itu nanti terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah website statis dan yang kedua adalah website yang dinamis. Kalau website statis berarti website ini informasi yang ada bersifat statis. Jadi kalau informasi yang sudah ada kita mau rubah lagi ataupun mau tambah informasi, kita harus membongkar struktur HTML-nya, struktur perintah-perintah di komputer itu, perintah-perintah pemrogramannya gitu ya. Kita harus merubah isinya. Kita harus bongkar lagi tuh bahasa pemrogramannya gitu. Kalau kita ingin merubah isi dari sebuah website itu kalau website statis. Kalau dinamis enggak. Kalau dinamis ini nanti kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang website itu ketika ada informasi yang baru gitu ya. Kita tinggal menambahkan beberapa atribut saja supaya website itu bisa berjalan secara dinamis gitu ya. Nah, kalau HTML itu struktur dasar dari sebuah website. Jadi, HTML ini bertugas untuk membangun dasar ataupun awal dari satu halaman website. Jadi, ini ibaratnya seperti pondasi rumah gitu ya. Jadi, kalau ingin bangun rumah, pondasinya dulu dibangun, baru lanjut bangun tembok, bangun atap gitu ya, bangun halaman gitu ya, ruang tamu. Nah, jadi dasarnya adalah HTML. Nah, kalau sudah ada HTML-nya, struktur dasarnya, lalu ada CSS ya, yang nanti biasanya digunakan untuk website statis juga bisa, HTML juga bisa. Yang tugasnya ini finalisasi desain antarmuka. Misalnya desain antarmuka itu yang maksudnya apa? Warna, tata letak, dan lain-lain gitu ya. Lalu ada JavaScript juga. Nah, JavaScript ini bertugas untuk membuat efek animasi pada sebuah website ya. Bisa juga nanti arahnya ke game gitu ataupun yang lain-lain itu tugasnya JavaScript gitu ya. Nah, lalu ada PHP. PHP ini core ataupun inti ataupun hal yang utama dari pemrosesan data di dalam website. Jadi misalnya ketika kita pernah mengunjungi sebuah website ada pengisian formulir, misalnya mau daftar ini ya akun baru misalnya di email. Nah, itu kan ada biodata yang harus kita lengkapi. Nah, yang memproses data itu adalah PHP gitu. Kalau desainnya itu adalah CSS ya kan dan HTML serta efek-efek animasi ataupun yang lainnya tugas JavaScript. Lalu memproses data itu yang ada di dalam form itu adalah si PHP-nya ini juga gitu, yang bertugas untuk melakukan pemrosesan data di dalam PHP gitu ya. Si PHP ini yang bertugas ketika ada inputan, mau itu proses apapun itu, misalnya mau proses login ke email, nah itu pada dasarnya core-nya itu adalah PHP untuk melakukan pemrosesan data. Nah, lalu kalau ASP ini bertugas untuk sama seperti PHP, tapi brandnya ataupun produknya ini adalah produk Microsoft gitu ya. Nah, lalu ASP itu produknya Microsoft dan juga proses kerjanya agak sedikit berbeda ya. Kalau di ASP itu nanti tetap dasarnya HTML, CSS, dan JavaScript ya. Tapi nanti untuk pemrosesan datanya menggunakan ASP ya. Jadi ini produknya Microsoft nih ya. Bahasa pemrograman juga beda dengan PHP gitu ya. Nah, selanjutnya basis data ataupun database. Ya, ketika tadi sudah kita ketahui bahasa pemrograman itu apa dan jenis-jenis bahasa pemrograman dalam membangun website itu apa saja. Nah, selanjutnya adalah basis data ataupun database. Nah, basis data ini dapat diartikan
menjadi dua bagian kata, basis dan data. Nah, basis itu adalah markas ataupun gudang data gitu ya. Sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta, ya kan, kumpulan fakta yang ada di dunia dan nyata gitu ya, yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau yang lainnya, ataupun kombinasi gitu ya. Nah, itu data. Jadi setiap informasi-informasi nanti yang ada di website kita simpan ke dalam database gitu ya. Setiap informasinya kita simpan ke dalam database. Nah, lalu ketika nanti kita butuhkan di website, kita tinggal bisa ambil langsung dari database gitu ya. Lalu himpunan kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Nah, gitu ya. Jadi fungsi database ini sebenarnya untuk media penyimpanan gitu ya. Dan juga nanti bisa digunakan kapan saja dibutuhkan gitu ya, dan mengaksesnya cukup mudah. Nah, itu eh, fungsi dan ataupun kegunaan database gitu ya. Dengan adanya basis data ataupun database, kita dapat menyimpan sebuah informasi seperti data mahasiswa. Nah, itu kan informasi ya. Kepegawaian atau produk ke dalam media penyimpanan elektronis seperti cakram magnetik ataupun hard disk gitu ya. Nah, jadi semua nanti data-datanya kita simpan dalam hard disk di komputer ataupun laptop kita, yang nanti disimpan dalam sebuah database lagi namanya. Nama aplikasinya nanti ada beberapa jenis aplikasi yang digunakan untuk mengelola database. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam basis data gitu ya. Nah, pertama adalah data. Data itu adalah kumpulan yang fakta yang tadi ya. Lalu ada tabel. Jadi di dalam database nanti semua informasinya disimpan dalam sebuah tabel, setiap informasi itu gitu ya. Di sini dijelaskan tabel itu adalah kumpulan record dan field yang sudah lengkap di sistem database. Nah, record juga gitu, kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan baris yang telah tersedia di database gitu ya. Lalu field merujuk kepada kumpulan berbagai karakter di dalam database yang mempunyai arti di dalamnya. Gitu ya. Nah, basis data ini nanti ini akan sering muncul komponen-komponen yang akan digunakan. Nanti akan saya jelaskan juga penggunanya dengan workshop kita hari ini apa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi yang bisa memanajemen basis data. Nah, di sini ada banyak sebenarnya, tapi yang saya jelaskan di sini ada MySQL, ada Access, Microsoft Access, ada PostgreSQL, ada SQL Server dan SQLite. SQLite ini ataupun MySQL ini biasanya digunakan untuk membuat website nih sekarang. Postgre juga sama, bisa digunakan untuk menyimpan informasi-informasi di dalam sebuah website. Ya, kalau Access hanya untuk produk-produk Microsoft ya, aplikasi-aplikasi desktop. Ya, jadi semua datanya nanti bisa disimpan di dalam Access. Apakah website bisa menyimpan data ke dalam Access? Ya, nggak bisa ya. Karena kan Access sifat datanya itu lokal, sedangkan MySQL ini kan website itu kan jangkauannya publik gitu ya, siapa saja bisa membuka. Nah, itu perbedaannya nanti. MySQL Server ini juga produk Microsoft ya. Nah, sudah pasti juga ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar ya untuk menyimpan data-data perusahaannya gitu ya. Dan SQLite ini salah satu juga basis data yang sifatnya open source sama seperti MySQL dan PostgreSQL ya. Nah, SQLite ini biasanya pada awal-awalnya itu digunakan untuk pemrograman mobile ya, untuk membuat aplikasi mobile gitu. Jadi data-datanya, informasinya disimpan dalam sebuah database dengan nama SQLite. Nah, jadi selanjutnya adalah proses kerja sebuah website ketika kita akses gitu ya. Jadi kita pengguna mengakses sebuah website melalui klien browser, yaitu browsernya bebas, mau klien browser apa, misalnya bisa Google Chrome, bisa Firefox, bisa Internet Explorer, bisa Opera ataupun Safari gitu ya. Nah, itu bebas saja. Kita mengakses dari sebuah website, lalu kita mengakses sebuah website yang kita inginkan dengan menuliskan alamat websitenya gitu kan. Misalnya kita mau ngarah ke facebook.com gitu.
Nah, kita untuk jalur komunikasinya melalui protokol yang namanya HTTP ataupun HTTPS. Nah, protokol ini fungsinya sebagai jalur komunikasi ya terhadap kita pengguna melalui browser ke sebuah web server di mana website itu berada, disimpan gitu ya, melalui konektivitas dari internet gitu ya. Jadi penghubungnya adalah internet ke berbagai web server yang ada gitu ya. Nah, kita melalui protokol HTTP ataupun HTTPS, lalu mengakses web servernya, lalu semua informasi akan diambil ke dalam database servernya. Informasi dari facebook.com itu akan dicek ke dalam database servernya. Lalu hasil eksekusinya nanti akan dikirim ke web server kembali, ya kan? Lalu akan dikirim kembali ke browser kita melalui protokol HTTP ataupun HTTPS. Nah, protokol HTTP ini kepanjangannya dari Hypertext Transfer Protocol, gitu ya. Jadi ketika kita mengakses website, kita menggunakan protokol yang namanya Hypertext, gitu ya. Nah, kalau HTTPS itu apa? Hypertext Transfer Protocol Secure, gitu ya. Jadi perbedaannya hanya karena HTTPS lebih terpercaya protokolnya gitu ya karena memiliki sekuritas tertentu gitu ya dibanding HTTP tidak punya sekuritas ketika kita berkomunikasi gitu ya. Nah, selanjutnya ketika tadi kita sudah tahu ataupun sudah belajar dasar dari website itu apa, pemrograman web itu untuk apa, lalu basis data itu apa gitu ya, dan juga jalur diagram komunikasinya si sebuah website itu seperti apa prosesnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi apa saja sih yang menjadi solusi dalam membangun sebuah website gitu ya. Nah, jadi kalau yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat itu kan biasanya dipahami ataupun dikuasai oleh orang-orang yang memang bergelut di bidang pemrograman ataupun orang yang di bidang IT gitu ya. Jadi memang itu harus dikuasai dulu, bahasa pemrogramannya harus dikuasain, pengetahuan tentang basis data juga harus dikuasai gitu ya. Nah, bagi kita misalnya orang yang tergolong awam tentang IT gitu kan, tapi pengen bisa membangun website gitu ya. Nah, ada beberapa solusi. Yang pertama adalah solusi menggunakan CMS ataupun Content Management System. Lalu ada website builder, lalu ada PHP generator ya. Nah, masing-masing ini fungsinya sama untuk mempermudah kita dalam membangun ataupun merancang sebuah website. Nah, lalu di content management system ini ada beberapa aplikasi-aplikasinya. Yang pertama adalah WordPress, Blogspot, ada Weebly, ada PrestaShop, ada Moodle, dan yang lain-lain. Nah, content management system ini sebuah fasilitas yang mempermudah kita untuk memanajemen sistem, ya kan, untuk memanajemen kontennya gitu. Jadi kita tinggal pakai apa yang sudah disediakan. Contohnya kayak WordPress. Ini semua blog-blog yang ada di website sekarang pasti berasal dari WordPress nih. Bahkan WordPress itu bisa membangun sebuah blog pribadi, bisa membangun kebutuhan untuk profile company, bisa juga untuk membuat e-katalog gitu ya. Ataupun yang lain-lainnya. Kalau e-katalog itu seperti daftar produk gitu ya, tapi transaksinya nggak bisa di situ. Dia hanya untuk katalog harga saja gitu ya, untuk sebuah produk gitu ya. Lalu Blogspot juga seperti itu ya. Jadi kita tinggal mengatur isinya saja. Isi dari website itu apa gitu. Kita tinggal mengisi ataupun manajemen kontennya seperti apa. Weebly juga seperti itu ya. Portofolio, lalu bisa juga PrestaShop ini digunakan biasanya untuk kegiatan e-commerce ataupun online shop. Jadi kalau bagi kita yang tidak punya pengalaman di bidang IT tapi mau punya online shop sendiri yang profesional, nah gitu ya. Layaknya seprofesional online shop sekarang gitu ya. Nah, bisa menggunakan yang namanya aplikasi PrestaShop. Nah, jadi kita nanti tinggal memanajemen konten kita di bidang e-commerce gitu ya. Berarti mulai kategori produknya, terus nanti metode pembayaran gitu kan, lalu kurir pengiriman barangnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa disetting di dalam PrestaShop. Nah, kalau Moodle ini ditugaskan untuk membantu kegiatan pendidikan ataupun e-learning gitu ya. Pendidikan di dunia digital gitu ya, electronic learning. Nah, jadi di sini pun juga seperti itu di Moodle ini. Kita dibantu tuh untuk kegiatan belajar mengajar gitu ya.
Kita tinggal masukkan materi-materi pengajaran kah, tugas kah, gitu ya. Lalu ada website builder. Nah, di website builder ini ada beberapa aplikasi penyedianya, yaitu Odoo, Wix, atau website.com, dan yang lain-lain. Jadi kalau website builder ini fungsinya ataupun tugasnya hanya membantu kita dalam merancang tampilan website kita, tata letaknya, ukuran teksnya, gitu ya. Jadi website builder ini hanya membantu kita dalam mendesain sebuah tampilan website yang profesional, gitu ya. Tapi kalau untuk masalah konten tidak sefungsional oleh si CMS, gitu ya. Kalau CMS ini memang fungsionalnya, kelebihannya adalah kita langsung manajemen ininya aja, kontennya seperti apa. Kalau website builder, websitenya didesain sesuai kebutuhan kita, tinggal drag and drop, tinggal seret-seret aja seperti di ngedit foto di Photoshop, gitu ya. Konsep kerjanya kira-kira. Tapi untuk kontennya, kita website builder ini nggak terlalu baik untuk pengelolaan konten sebuah website, gitu ya. Nah, itu dia. Lalu ada lagi yang ketiga adalah PHP generator. Nah, PHP generator ini ada banyak penyedianya, salah satunya ada PHP Maker, ada PHP Red, ada redsystem.io, ada iScale Maestro, gitu ya. Nah, jadi di workshop kita hari ini kita akan bahas di bidang PHP generator ini. Nah, PHP generator ini nanti tugasnya membantu kita dalam merancang website berdasarkan database ataupun basis data yang sudah kita tentukan. Jadi nanti ketika database yang sudah kita rancang, sudah selesai kita rancang database, baru nanti si PHP generator akan membuild otomatis program website ya, yang sesuai dengan kebutuhan database kita. Kalau sudah kita setting tuh, aku butuh database tabelnya ini gitu ya. Maka nanti PHP generator akan langsung membuatkan programnya secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tabel dan ataupun database yang ada. Nah, di workshop ini kita akan gunakan yang namanya PHP Red. Ya, ini ya lumayan bagus gitu ya dibanding yang lainnya. Red System juga bagus sekali. Cuman di hari ini kita pilih yaitu PHP Red. Ya, lanjut. Nah, PHP Red ini adalah lingkungan pengembangan aplikasi canggih yang mampu menghasilkan aplikasi lengkap dalam PHP. Jadi tadi kan saya ada jelaskan tadi bahwa bahasa pemrograman membangun website itu salah satunya ada PHP. Ya, menggunakan berbagai database ataupun basis data. PHP Red menyediakan opsi dan komponen desain yang tak terhitung jumlahnya untuk menghasilkan aplikasi web menggunakan fasilitas drag and drop. Kita tinggal drag and drop aja nanti kalau apa yang kita butuhkan gitu ya dalam mendesain sebuah aplikasi web. Nah, PHP Red ini bisa di-download secara gratis di website ini. Nah, misalnya ini saya buka ya websitenya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia ya. Oke, di sini websitenya mereka punya banyak jenis ini ya, jenis produk. Di antaranya PHP Red Classic, PHP Red untuk V, ada ASP Red untuk ASP-nya, bahasa pemrograman ASP, ada Python. Nah, Python ini kan biasanya digunakan untuk Python Red, ya kan? Biasanya nih Python ini kan digunakan untuk apa? Bahasa pemrograman Python gitu yang biasanya digunakan untuk data science ya. Nah, gitu. Ada juga Node-RED. Nah, ini untuk Node-nya dan yang lain-lainnya lagi. Jadi nanti yang kita gunakan adalah PHP Red yang Classic. Nah, di sini bisa download di sini. PHP Red Classic 273 gitu ya. Nah, nanti kalian download saja file setupnya. Nanti kalau sudah berhasil di-download, saya tunjukkan di sini. Ini nama filenya. Di sini mana PHP Red saya sudah download. Nah ini ya. Ini dia hasilnya. Nanti tinggal kalian double klik aja untuk menjalankan setupnya.
Nah, seperti ini. Nanti tinggal kalian I accept it aja. I accept, lalu next kan aja terus sampai nanti ketemu tombol finish. Maka selesai instalasinya. Begitu ya. Ini karena saya sudah install, saya cancelkan saja ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ini tadi produknya sudah. Nah, teknologi-teknologi yang sudah digunakan di PHP Red ini ya. Untuk PHP-nya sudah menggunakan PHP versi 7 ya, mulai dari 5.2 sampai versi 7. Dan juga sudah menggunakan HTML dengan framework Bootstrap 4 ya, dan juga bisa menggunakan Vue. Vue ini frameworknya JavaScript ya, pengembangan dari JavaScript. Dan ini Chart.js ini untuk membuat sebuah chart di dalam website kita. Dan lalu database yang bisa digunakan itu ada MySQL, ada SQLite, ada juga PostgreSQL, bahkan ada Bootstrap Vue. Vue ini agak berbeda nanti ya, basis data yang digunakan untuk Vue.js ya. Nah, nanti kita akan gunakan adalah database dengan jenis MySQL untuk membangun websitenya. Jadi nanti semua informasi yang ada di website kita akan simpan di dalam sebuah database dengan nama MySQL, gitu ya. Nah, nanti bisa kalian download dulu software yang dibutuhkan kalau untuk workshop ini ya cukup simple ya. Yang pertama itu install dulu PHP Red-nya ya, dari yang tadi saya tunjukkan. Lalu install juga XAMPP. Ini untuk berfungsi sebagai web server virtual, karena kan kita mau menguji nanti di laptop kita masing-masing ya. Nah, berarti kita akan install web server virtual di dalam laptop atau komputer kita masing-masing gitu ya. Jadi kan nggak semua di antara kita punya website pribadi ya kan, belum punya domain masing-masing gitu kan. Jadi kita seakan-akan punya server sendiri yang kita install di laptop atau komputer kita. Nah, disarankan nanti sesuaikan versinya dengan versi PHP Red tadi, versi 7 ya. Maka nanti silakan download di website resminya ini ya. Nah, download di versi 7 ya. Nah, kalau PHP dan Red ini, kalau XAMPP ini sifatnya open source ya, gratis ya. Mau pakai pilih yang mana juga boleh, tapi disarankan gunakan versi 7-nya aja dulu yang di-download ya. Nanti tinggal download, klik tombol download yang ada di sampingnya. Kalau versi 8 nggak usah dulu dipakai ya, takutnya nanti ada beberapa fungsi yang nggak sinkron dengan PHP Red-nya gitu ya. Nah, kalau PHP Red ini mereka sediakan fasilitas gratis tapi untuk 30 hari ya. Trial version gitu ya, uji coba 30 hari. Nah, kalau kita pakai ini paling nanti ribetnya adalah ada paling muncul pop-up gitu aja ya. Untuk segera membayar gitu ya. Jadi itu saja yang perbedaannya dengan yang berbayar. Jadi memang PHP Red ini berbayar gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan ada itu mereka sediakan pricing-nya. Nih, ada pricing-nya, ada daftar harganya. Kalau mau standar mini $50, mau yang standar $75, profesional tuh $505 gitu ya. Ya, yang $50 ini untuk bulan penggunaan gitu ya. Ini 1 tahun, nih 2 tahun gitu ya. Nah, itu dia. Kalau mau coba dulu boleh aja, silakan download yang tadi ya. Yang ini linknya tadi ini ya. Nah, download setup. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke demo PHP Red-nya ini. Nah, di sini saya ilustrasikan ada sebuah perusahaan XYZ memerlukan sebuah sistem yang bisa membantu dalam pengelolaan data pegawai di perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi kita disuruh membuat aplikasi untuk manajemen data pegawai, pengelolaan data pegawai di perusahaan gitu ya. Nah, dari kasus itu saya buat ada beberapa database dengan beberapa penjelasan tabel. Nah, pertama itu ada tabel petugas, tabel pendidikan, itu yang dibutuhkan sesuai kasus tadi, tabel jabatan dan tabel divisi, dan juga satu lagi ada tabel pegawai gitu ya. Jadi masing-masing tabel ini punya seperti yang saya bilang komponennya, ada field, ada record gitu ya. Record itu isi datanya, field itu menunjukkan informasi datanya itu tentang apa gitu ya, itu field ya. Nah, misalnya di tabel petugas itu, jadi database itu nanti disajikan ataupun disimpan dalam bentuk tabel seperti Excel ya. Jadi kita harus membayangkan bahwa
database itu, tabel-tabel yang ada di database itu disajikan dalam bentuk tabel, disimpannya memang dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, di tabel petugas terdiri dari beberapa field. Ada tabel ID, field ID petugas, nama petugas, kelamin, username, password, email, dan foto. Nah, tipe datanya ini masing-masing berbeda. Kalau INT ini untuk data integer. Nah, ini karena ID petugas nanti saya akan simpan ininya ya dengan bentuk angka ya. Nah, maka saya gunakan tipe datanya integer. Lalu kalau varchar ini digunakan untuk informasi ataupun data yang isinya itu mengandung karakter ataupun alfabet gitu ya. Lalu kurung 100 ini menyatakan panjang dari karakter yang dibutuhkan untuk nama petugas gitu ya. Berarti kalau 100 berarti 100 karakter ataupun 100 alfabet nanti ya untuk nama petugas gitu. Kalau kelamin juga seperti itu, varchar panjangnya 30, username juga panjangnya 100. Lalu password ini gunakan teks ya. Nah, teks ini kalau teks nggak ada panjang ataupun maksimal panjang yang nggak ada batas ya. Ya tergantung kebutuhan kita berapa panjang teksnya nanti gitu ya. Lalu email saya buat varchar dengan panjang 100, foto juga seperti itu, tipe datanya teks. Lalu di bagian keterangan saya sudah jelaskan bahwa ID petugas itu sebagai primary key. Nah, jadi primary key ini adalah kunci utama ataupun kunci pengenal yang spesifik dari sebuah data. Contohnya primary key ini kan misalnya setiap data itu pasti di bagian ID petugas itu informasinya nggak sama karena kemungkinan nanti di dalam tabel pasti ada data yang sama gitu ya. Tapi kalau kita sudah gunakan primary key tidak boleh ada data yang sama khusus di field contohnya di ID petugas ini gitu ya. Jadi dia pengenal yang identik di dalam satu tabel ini apa? Yaitu ID petugas gitu ya. Makanya saya kasih keterangan bahwa ID petugas merupakan primary key. Kunci yang spesifik, kunci pengenal untuk data yang ada di tabel petugas nanti. Karena ID petugas pasti tidak akan ada yang sama datanya. Kalau nama petugas kan bisa aja ada nama yang sama kan. Seperti kita di KTP nih, kan pasti ada di KTP itu kemungkinan nama kita sama gitu kan. Nah, supaya biar bisa mencari tahu datanya, ya bagaimana caranya kita buat data spesifiknya. Kalau di KTP ya pasti data spesifiknya adalah NIK. Kalau NIK kan setiap warga, setiap orang kan beda itu NIK-nya. Paling kalau ada kasus-kasus yang dulu ada NIK yang ganda ya mungkin itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik gitu ya, dipalsukan gitu ya NIK-nya ya. Lalu di tabel pendidikan juga sama ya. Tabel pendidikan ada ID pendidikan, dia tipe datanya integer, primary key. Nah, auto increment tadi lupa saya jelaskan. Auto increment ini agar nanti datanya ketika kita isi otomatis bertambah nilainya secara otomatis mulai dari angka 1 gitu ya sampai selanjutnya. Jadi kita fungsi auto increment ini supaya kita tidak perlu mengisi data di dalam field yang bersangkutan. Kita tinggal mengisi field selanjutnya yang di bawahnya gitu ya. Itu auto increment supaya nanti datanya bertambah-tambah otomatis kodenya nanti di sini untuk ID petugasnya. Dimulai dari angka 1. Begitu juga di pendidikan juga sama nih. Primary key, auto increment juga. Ya, lalu ada fieldnya nama pendidikan. Nah, jadi nama tabel ataupun nama database di dalam pemrograman komputer itu ya, pemrograman web itu tidak boleh ada spasi ya. Tidak boleh ada spasi. Kalaupun ada spasi boleh digantikan dengan simbol underscore. Dan semua nama-nama fieldnya itu diusahakan alfabet aja, huruf kecil semua. Nggak usah huruf kecil, ini kan karena di PowerPoint aja ya. Jadi harus huruf kecil dan tidak boleh ada spasi gitu ya. Kalaupun ada spasi ganti dengan underscore biar gampang kita nanti. Kalau ada spasi nanti dianggap error tuh. Karena di program komputer tuh spasi itu nggak dianggap mengganggu dalam pembangunan website gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jabatan. Nah, jabatan ini saya buat fieldnya ID jabatan, integer juga, primary key, auto, dan auto increment, dan juga ada nama jabatan. Lalu ada divisi, ID divisi, lalu nama divisi.
Ya, sama seperti yang tadi. Lalu yang terakhir ada tabel pegawai. Nah, tabel pegawai ini nanti di sini di dalamnya ada field ID pegawai, NIK, ID divisi, ID jabatan, ID pendidikan, nama pegawai, kelamin, tanggal lahir, handphone, HP gitu ya, email, alamat, tanggal masuk, jenis pegawai, dan status pegawai. Nah, di sini tabel pegawai ini bertugas menyimpan semua informasi-informasi pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Dengan primary key-nya ID pegawai misalnya, dengan tipe data seperti ini, sama seperti yang tadi di tabel sebelumnya ya. Tapi di sini ada ID divisi, ID jabatan, ID pendidikan yang ini pastinya sumbernya dari tabel pendidikan untuk ID pendidikannya, ya kan? Jabatan untuk ID jabatan dan di tabel divisi untuk ID divisi. Jadi tabel pegawai ini ada hubungannya dengan tabel yang lain yang sudah ada tadi, gitu ya. Nah, jadi harus kita jelaskan bahwa di tabel pegawai itu ada ID divisinya, ada ID jabatannya, untuk ID pendidikannya, untuk menentukan keterkaitan ataupun hubungan dengan tabel-tabel yang lain. Jadi di database itu antar tabel bisa saling berhubungan informasinya, gitu kan? Ya. Nah, begitu. Nah, jadi dari perancangan tabel yang tadi sudah ada, saya rancanglah yang namanya relasi antar tabel, karena tadi kan ada saling bertukar informasi ya, saling bertukar informasi antar tabel. Nah, saya buat seperti ini relasi antar tabelnya. Nah, misalnya ada tabel divisi tadi terhubung ke tabel pegawai, jabatan juga terhubung ke tabel pegawai, pendidikan juga terrelasi dengan tabel pegawai. Nah, setiap masing-masing tabel ini, divisi, jabatan, dan pendidikan ini sudah terhubung ke tabel pegawai dengan penentunya, misalnya tabel divisi terhubung ke tabel pegawai melalui siapa ya, primary key di ID divisi di tabel divisi ini siapa, ID divisi, terhubungnya ke sini, lihat aja apakah ada di tabel pegawai ID divisi, ada dong, ya kan. Nah, lalu tabel jabatan supaya terhubung ke pegawai siapa nih penghubungnya, ya primary key di jabatan siapa, ID jabatan. Di tabel pegawai terhubungnya melalui ID jabatan yang ini di tabel pegawai. Kan sama ya, gitu ya. Lalu pendidikan juga seperti itu, mau terhubung ke pegawai, siapa yang bertugas menghubungkan? Ya primary key-nya, karena kan yang spesifik hanya primary key kan. Maka ini kita lihat di sini, lihat nih garisnya. Terhubung ke ID pendidikan. Gitu. Jadi ini field-nya sama namanya ya, ID pendidikan yang ini, jabatan itu yang ini, divisi itu ada ini, yang ini gitu ya. Jadi